Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siti Nurbaitin akan menjelaskan tentang geomorfologi umum pada video kedua. Baik, jadi dapat kita lihat dari slide ini. Nama saya Siti Nurbaitin dengan NIM A1P12404 dan saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Geomorfologi Umum dengan dosen pengampu Dr. Laude Hadini SPD MSc. Baik, bagaimana cara memahami geomorfologi? Bagaimana genetik bentuk lahan? Jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu cara memahami geomorfologi. Di sini ada beberapa aspek yang dikaji dalam geomorfologi. Yang pertama yaitu epistemologi. Epistemologi ini mencakup 4 kategori. Yang pertama morfologi, yang kedua morfogenetik, ketiga morfokronologi, dan keempat morfoarrangement. Morfologi ini mencakup morfografi, didasari dengan delineasi, kemudian berbeda ke ontologi. Unit genetik mencakup proses relief, struktur, material, dan waktu. Kemudian di bagian morfologi ini terdapat aspek yaitu morfometri yang mencakup pengukuran dan berada di ontologi. Selanjutnya yang kedua yaitu morfogenetik. Morfogenetik ini mencakup 3 kategori yaitu morfostruktur aktif, yaitu deskripsi, kemudian observasi dan analisis lab. Yang kedua morfostruktur pasif yang mengkaji deskripsi, observasi, dan analisis lab. Dan yang ketiga morfodinamik. Selanjutnya identifikasi dari unit-unit bentuk lahan. Secara genetik disebut sebagai morfologi, yaitu yang pertama morfografi, yaitu mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan. Contohnya yaitu kipas aluvial, daratan banjir, kerucut, gunung api, lereng tengah, dan lain-lain. Kenampakan gunung dari yang tinggi hingga ke bawah. Secara umum, kenampakan visualnya morfologi tercantum dalam kerucut. Bisa dilihat pada gambar yang ini. Ini adalah berbentuk kerucut. Gunung api yaitu ini berbentuk kerucut, yaitu yang ini gunung apinya yang bagian sini, lereng atas pada posisi ini, lereng bawah, dan yang paling bawah lereng. Selanjutnya identifikasi dari unit-unit bentuk lahan. Yang kedua morfometri, kondisi bentuk lahan kuantitatif, yaitu kemiringan lereng, elevasi, jarak puncak dengan lembah, besaran longsoran, dan lain-lain. Morfometri mengetahui tentang ukurannya. Pada gambar di samping diukur di lapangan menggunakan alat-alat untuk mengukur kemiringan lereng. Dapat juga dilakukan secara digital menggunakan software agar mengetahui beberapa kemiringan dari wujud gunung api dan sebagainya. Dapat dilihat dari gambar ini. Seperti inilah untuk ukuran dari lereng tersebut. Selanjutnya morfogenetik. Morfogenetik merupakan asal-usul dari bentuk lahan yang mencakup morfostruktur aktif, merupakan dinamika proses androgenetik berupa tektonisme dan vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya terbentuk gawir sesar antiklinal patahan terkait dengan gempa serta erupsi masa lampau dan lain-lain. Yang kedua, morfostruktur pasif merupakan dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa denudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya peristiwa pelakukan erosi, pembentukan gumuk pasir, dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar yang di bawah ini. Inilah proses terjadinya dinamika struktur kulit bumi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Selanjutnya mordomagnetik
Pada poin ketiga, morfodinamik merupakan dinamika proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu relatif cepat. Contohnya banjir, erupsi gunung api, dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, morfokronologi. Morfokronologi merupakan urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan unsur relatif atau absolut. Berbicara tentang waktu, pantai yang saling berdekatan pada nomor 1 yaitu pantai Cliff. Pantai Cliff terbentuk karena adanya tektonisme, yaitu pengangkatan, sehingga terbentuk adanya tebing yang lurus. Nah, tebing yang lurus dapat kita lihat yaitu ini, sehingga langsung berpapasan pada tubuh air bagian bawah. Pantai ini sifatnya cliff, tegak lurus. Yang kedua, pantai ini kemudian mengalami erosional, dapat dilihat pada nomor 2. Pantai erosional, banyaknya batuan-batuan besar. Nah, ini batuan-batuannya hasil runtuhan dari pantai cliff. Dalam ukuran waktu ribuan tahun terjadi lagi pantai yang didepresionalkan, yaitu berulang-ulang terhadap material yang menggunakan hancur menjadi kecil dan bentuknya menjadi pasir, menjadi pantai depresional. Selanjutnya, morfoarrangement. Morfoarrangement merupakan hubungan antar bentuk lahan yang satu dengan yang lainnya secara kontekstual dalam susunan keruangan serta lingkungan dan berkaitan dengan proses geomorfik. Dapat lihat pada gambar ini adalah bentuk lahan. Jadi selanjutnya, model dalam geomorfologi. Model itu kapten detail dari kenyataan seperti aslinya yang kompleks dengan maksud untuk menyederhanakannya sehingga mudah untuk dipahami. Teori dari model dalam geomorfologi yaitu model analog atau formula. Kemudian dasar nyata menuju ke model ikonik yaitu citra foto atau foto udara, kemudian simbolik atau peta, kemudian analog atau formula, kemudian menuju ke teori. Artinya, genetik bentuk lahan. Pada skala kecil, kenapa disebut sebagai genetika? Karena ini akan berbicara asal-usul pertama permukaan relief ini. Pada level skala kecil ini, kita kenal sebagai relief order pertama. Order pertama ini yaitu order pertama terdiri dari benua dan samudra. Jadi samudra yang besar dan samudra benua yang besar inilah yang dikenal sebagai relief. Order yang pertama yang dibentuk pertama di permukaan bumi, jadi semacam relief daratan dari benua. Benua ini yaitu mencakup benua Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Sedangkan samudra mencakup samudra Pasifik, Atlantik, dan Samudra Hindia. Kemudian terjadinya vulkanisme. Hasil dari proses geomorfologi terkait dengan vulkanisme dan tektonisme, peristiwa pembentukan pegunungan, vulkanisme, pembentukan gunung api. Bentuk lahan yang dihasilkan adalah bentuk lahan vulkanis dan bentuk lahan struktural. Pada proses geomorfologi terdapat vulkanisme dan diastropisme. Pada relief order kedua mencakup pegunungan dan dataran. Selanjutnya, proses tenaga eksogen. Proses tenaga eksogen yang berperan terhadap relief permukaan bumi. Tenaga eksogen utama adalah air. Air tidak lepas dari prosesnya adanya iklim, cuaca, dan terkait dengan proses siklus hidrologinya. Kedua, Indonesia bagian dari rangkaian gunung api yang dikenal sebagai cincin api Pasifik. Dapat dilihat pada gambar ini adalah cincin api Pasifik. Indonesia pada pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu ini. Baik, selanjutnya kronologi stadium pembentukan permukaan bumi. Khususnya air mengakibatkan terbentuknya kronologi stadium pembentukan bumi yang dikenal sebagai relief order ketiga yang terdiri dari erosional, depresional, dan redusional.
Peranan eksogeomet balok ini terjadi adalah proses erosional. Kemudian peranan tenaga eksogen. Selanjutnya bentuk-bentuk lahan. Hasil order ketiga tadi ada dua proses, yaitu proses degradasi dan proses agradasi. Pada proses degradasi terjadi pelarutan gerak massa atau longsor, erosi mencakup erosi air, erosi gelombang, erosi glaser, dan erosi angin dan organisme. Agradasi adanya faktor air, gelombang, glaser, dan angin. Degradasi merupakan pengurangan, agradasi merupakan penambahan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.